Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Azizah. Langsung saja, judul yang saya angkat untuk video kreatif kali ini adalah fanatik. Boleh, tapi jangan sampai kehilangan akal sehat. Jadi, di dunia yang semakin cepat berubah, banyak orang ingin berpegang pada sesuatu yang membuat mereka merasa aman, keyakinan, nilai, prinsip hidup. Dan itu wajar, bahkan bagus. Fanatik? Boleh, tapi jangan sampai kehilangan akal sehat. Fanatik itu sebenarnya bukan musuh. Fanatik bisa berarti kita mencintai sesuatu dengan sepenuh hati. Kita teguh, kita berpegang kuat. Yang menjadi masalah adalah ketika fanatik berubah menjadi buta, ketika cinta berubah menjadi amarah, ketika keteguhan berubah menjadi kebencian. Fanatik yang sehat itu seperti seseorang yang sangat mencintai tim favoritnya, tapi tetap bisa menghargai tim lain. Atau seperti orang yang kuat memegang agamanya, tapi tetap menghormati perbedaan. Fanatik sehat berarti yakin, semangat, tapi tetap berpikir, tetap terbuka, tetap berempati. Fanatik menjadi masalah ketika seseorang merasa, hanya aku yang paling benar. Pendapatku satu-satunya jalan. Siapa yang berbeda harus dilawan. Dan yang lebih bahaya, ketika seseorang berhenti berpikir, berhenti menguji informasi, berhenti mendengarkan orang lain. Di titik ini, fanatik sudah berubah menjadi kehilangan akal sehat. Kita semua pernah lihat contoh fanatisme yang memecah belah. Ribut hanya karena beda pilihan politik. Benci karena beda keyakinan atau cara ibadah. Bertengkar karena beda pendapat kecil. Atau tawuran supporter sepak bola. Semua itu terjadi bukan karena perbedaannya, tapi karena hilangnya akal sehat dalam menyikapi perbedaan. Jadi, bagaimana agar kita tetap bisa fanatik, tapi tetap waras dan tidak kehilangan akal? Ada beberapa hal penting. Pertama, pegang teguh keyakinanmu, tapi jangan tutup telinga. Kita boleh punya pendapat kuat, tapi kita juga harus siap mendengarkan orang lain. Mendengar bukan berarti setuju. Mendengar hanya menunjukkan bahwa kita menghargai. Kedua, bela apa yang kamu yakini benar, tapi jangan merendahkan orang lain. Kamu bisa meyakini pendapatmu paling tepat, tapi kamu tidak perlu menyakiti perasaan orang untuk membuktikannya. Ketiga, belajar dan mencari tahu sebabnya. Jangan fanatik hanya karena ikut-ikutan atau karena lingkungan. Pastikan apa yang kita yakini itu benar-benar hasil dari pemahaman yang matang, bukan sekadar emosi sesaat. Keempat, jadikan diskusi sebagai sarana bertukar pikiran, bukan ajang adu ego. Diskusi itu bukan pertandingan, tidak ada yang kalah atau menang. Yang ada hanyalah saling memahami dan memperluas wawasan. Kelima, lihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai kelompok lawan. Kadang kita terlalu sibuk melihat identitas orang lain, agamanya, sukunya, pandangannya, klub favoritnya, sampai lupa bahwa pada dasarnya kita semua sama, ingin dihargai, ingin dimengerti, dan ingin hidup damai. Di era digital seperti sekarang, godaan untuk menjadi fanatik buta sangat besar. Kita bisa dengan mudah menemukan konten yang memperkuat bias kita. Kita bisa dengan mudah memblokir atau memusuhi pendapat yang berbeda. Padahal, dunia tidak sesempit itu. Justru disinilah kedewasaan kita diuji. Apakah kita ikut hanyut dalam arus fanatisme yang membutakan, atau kita justru menjadi orang yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih bijak? Kita harus berani mengatakan, aku yakin dengan pendapatku, tapi aku tetap menghargai kamu. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kamu punya akal sehat. Fanatik? Boleh, itu menunjukkan kamu punya prinsip, tapi jangan sampai kehilangan akal sehat.
Karena akal sehat adalah kompas yang menjaga kita agar tetap berada di jalan yang benar. Akal sehat membuat kita tetap waras, tetap baik, dan tetap menjadi manusia yang mencintai, bukan membenci. Jadilah orang yang yakin, tapi lembut, teguh, tapi tetap menghargai, berbeda, tapi tetap saling menghormati. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.